Bismillahirrahmanirrahim. Maktab when Syar'i meets style. Adanya Allah dibuktikan dengan 4 bentuk dalil. Yang pertama, dalil fitrah, yaitu asal penciptaan manusia sejak lahir telah beriman kepada Allah. Inilah jemaah sekalian aslinya manusia. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada seorang anak pun kecuali lahir di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kedua orang tuanya yang menjadikan dia muslim atau mukmin. Kenapa? Karena dia sudah muslim. Karena dia sudah mukmin. Jadi ini adalah dalil setiap anak lahir sebagai muslim. Tapi kenapa kemudian dia tersesat? Karena setan. Dan dalam hadis ini bisa jadi setan itu adalah orang tuanya sendiri yang menyesatkan dia. Dan dalam hadis riwayat Muslim, dalam hadis qudsi, Nabi SAW mengatakan, Allah Azza wa Jalla berfirman, Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum wa innahum atathumus syayatin wajtalathum an dinihim. Sesungguhnya aku ciptakan semua hambaku dalam keadaan hunafa, berpaling dari kesyirikan, berpaling dari semua peribadahan kepada selain Allah dan menyembah hanya kepada Allah. Itu makna hunafa. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku ciptakan semua hamba-hambaku hunafa. Walaupun orang tuanya kafir, dia lahir dari keluarga Nasrani, ketika anak itu lahir, dia dalam keadaan hanif, dalam keadaan beriman kepada Allah. Tapi kemudian kata Allah, setan mendatangi mereka dan menyesatkan mereka dari agama. Baik, jadi jemaah sekalian, ini bentuk dalil yang pertama yang menunjukkan adanya Allah, fitrah manusia. Yang kedua, dalil akal sehat. Maka orang yang punya akal sehat, pasti dia mengimani adanya Allah. Kalau dia berpikir dengan akal sehat. Sebagai contoh, ketika dia melihat berbagai ciptaan Allah di muka bumi ini, langit dan bumi, dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya, maka akal sehat pasti mengimani langit dan bumi ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Tidak mungkin dia menciptakan dirinya sendiri. Karena dia sebelumnya adalah sesuatu yang tidak ada. Maka pasti ada yang menciptakannya. Andai ada orang mengatakan kepada kita, masjid ini dulunya nggak ada, tiba-tiba saja muncul, maka kita katakan nggak masuk akal. Apalagi langit dan bumi dan segenap makhluk yang ada di dalamnya. Matahari, bulan dan bintang, berbagai macam tanaman, berbagai macam hewan-hewan. Itu enggak mungkin ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Pastilah ada sang pencipta yang menciptakannya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala juga mengajak manusia berfikir menggunakan akal sehat ini dengan mengajak manusia memikirkan penciptaan makhluk, penciptaan hamba. Di antaranya dalam surat At-Tur ayat ke-35. Kata Allah, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka tercipta tanpa ada yang menciptakan? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ini ajakan Allah untuk berfikir. Tidak mungkin makhluk itu ada tanpa ada pencipta.
Dan lebih tidak mungkin lagi mereka bisa menciptakan dirinya sendiri. Sebab sebelumnya dia adalah sesuatu yang tidak ada. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bahkan mereka tidak yakin. Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Apakah mereka yang memiliki perbendaharaan Rabbmu ataukah mereka yang mengaturnya? Surat Tur ayat 35 sampai 37. Jadi jemaah sekalian, ini ayat-ayat untuk mengajak kita berpikir akan adanya Sang Pencipta. Maka sahabat yang mulia Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, ketika beliau mendengarkan ayat ini, dan saat itu beliau masih kafir, apa kata beliau? Kada qalbi ayyatir wa dzalika awwalu ma waqara al-iman fi qalbi. Hampir-hampir hatiku terbang. Maksudnya beliau tidak bisa menguasai perasaannya. Dan itulah awal bersemayamnya iman di dalam hatiku. Jadi ketika mereka diajak berpikir, maka mereka pun tergugah keimanannya. Baik. Jadi ini dalil yang kedua, dalil akal sehat. Kemudian yang ketiga, dalil panca indera. Dalil yang menunjukkan adanya Allah adalah dalil panca indera. Dalil panca indera yang membuktikan adanya Allah dari dua sisi. Yang pertama adalah kita bisa mendengarkan dan menyaksikan, bahkan merasakan sendiri adanya pengabulan doa. Baik kita berdoa atau sahabat kita berdoa, orang lain berdoa, kita saksikan, kita dengarkan doanya dikabulkan. Maka itu adalah dalil panca indera. Allah mengabulkan doa. Kita berdoa kepadanya dan dia mengabulkan doa-doa kita. Ini sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua, kita mendengarkan dan juga masih ada yang bisa kita saksikan mukjizat para nabi dan karomah para wali. Yaitu para nabi diberikan mukjizat yang luar biasa, di luar batas kewajaran manusia. Maka tidak mungkin itu kemampuan dia, itu pasti datang dari Allah. Rasulullah SAW membelah bulan menjadi dua. Subhanallah. Itu enggak mungkin manusia manapun, walaupun manusia seluruhnya bersatu dengan teknologi yang paling modern sekalipun, mereka tidak akan bisa membelah bulan. Enggak mungkin jamaah sekalian, kalau itu bukan Allah yang melakukannya. Kemudian laut terbelah menjadi jalan yang bisa dilalui manusia. Setelah mereka lewat, orang-orang yang mengejar mereka tenggelam. Allah tutup lagi lautan tersebut. Yaitu mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Itu gak mungkin Nabi Musa bisa melakukannya kalau bukan Allah yang melakukan. Demikian pula Al-Quranul Karim yang sampai hari ini masih kita lihat. Sampai hari ini Allah menantang, datangkan satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mendatangkan satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Tidak ada. Nggak mungkin Al-Quran itu ucapan manusia. Pasti ucapan Allah. Buktinya apa? Tidak ada sampai hari ini satupun yang bisa membuat satu surat semisal Al-Quran. Atau satu ayat saja. Nggak usah satu surat. Itu bukti adanya Allah, karena ada kalamullah. Begitu pula karomah para wali, seperti kisah-kisah karomah sahabat tabi'in. Ya, ini Allah berikan sesuatu yang luar biasa, nggak mungkin kemampuan dia. Itu pasti Allah yang berbuat. Jadi ini bukti panca indera akan adanya Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, dalil syar'i. Apakah syariat untuk umat-umat terdahulu atau syariat untuk kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Semua mengajarkan akan adanya Allah dan dialah yang wajib disembah, serta melarang kita menyembah kepada selainnya. Ini sudah jelas, nggak perlu diperinci lagi. Seluruh para nabi dan semua syariat yang diturunkan kepada mereka mengajarkan adanya Allah dan mengajarkan kewajiban menyembahnya
serta melarang kita menyembah kepada selainnya. Di antaranya di surat An-Nahl ayat ke-36 Allah mengabarkan walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut tagut, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah dan jauhilah tagut, semua yang disembah selain Allah. Inilah jemaah sekalian 4 bentuk dalil yang menunjukkan adanya Allah Azza wa Jalla.